Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope everybody is fine. Well, see with me again. Today I'm going to continue the material for your class, and it will be about opinions and its responses. Well, before that one, let's start by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Opinions and its responses. I'm sure that you guys, everybody have been familiar with this ones. Sudah pernah dengar ini sepertinya ya. Opinions, opini dalam bahasa Indonesianya. Jadi ini we'll talk about pendapat, bagaimana kita mengungkapkan pendapat dan bagaimana kita meresponnya. Gitu ya. Well, let's talk about the next slide. There are some dialogues, Ada beberapa dialog di sini, Ada 6 orang sepertinya di sini. There are Janitra and Fauzan. Let's see one by one, kita lihat satu persatu ya. Nah, let's see the dialogue between Janitra and Fauzan. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Aku suka film Harry Potter karena sihirnya itu terlihat sangat nyata. And then Fauzan responds, I don't agree with you. Aku tidak setuju denganmu. Harry Potter movies are just overrated. Di sini Fauzan tidak setuju dengan pendapat dari Janitra. So, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Itu adalah contoh ungkapan pendapatnya. Kemudian responnya, I don't agree with you. Yang namanya pendapat itu kan bisa disetujui oleh orang lain atau bisa tidak disetujui, begitu ya. Nah, and then Kenzi and Diana. Kenzi says, I like playing tag because it is so much fun. Aku suka bermain kejar-kejaran karena itu sangat menyenangkan. Dan Diana responds, I don't like playing tag because people end up fighting. Aku nggak suka bermain kejar-kejaran karena orang-orang sering nanti akhirnya adalah berantem, atau berantem begitu. Nah, mana yang ungkapan memberikan pendapatnya? Ya ini, I like playing tag because it is so much fun. Jadi pernyataannya apa, pendapatnya apa, karenanya apa gitu, reasonnya, kemudian ini responnya. And then, in my opinion, Renda says, in my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Ini jelas ungkapan pendapat karena diawali oleh in my opinion, menurut pendapat saya, gitu ya. Nah, rahmatnya, I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Nah, rahmatnya ini setuju sama yang dikatakan atau pendapat dari Renda. Tapi dia juga tanya lagi gitu, yang berkaitan dengan pendapat Renda begitu, ya. So, here are some dialogues for delivering the opinion and the responses, gitu ya. Well, perhatikan, let's pay attention to the structure of expressing opinion. Kita lihat strukturnya ya. Nah, pertama itu ada subjek. Siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Kalau saya ya berarti you can use I. Kemudian kalau pendapat kita ya berarti kita bisa pakai we. Gitu ya. Kalau yang menyatakan pendapat kok mereka ya they gitu ya. Dia perempuan, she, dia laki-laki, he, dan seterusnya. Gitu ya. Setelah subjek, kita gunakan verb, kata kerja. Kata kerja yang menyatakan pendapat, kita bisa menggunakan agree, setuju. Don't agree,
believe, percaya bahwa, reckon, doubt, ya, and then assume, aku berasumsi, I think, saya kira, I don't think, saya mengira tidak seperti itu misalnya. Gitu ya. Jadi setelah subjek diikuti oleh kata kerja, beberapa kata kerja yang bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian objeknya ya ini kalimat pendapatnya apa? Misalnya, I agree with what you are saying. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. We believe this is not the right way to handle things. Kita percaya bahwa ini bukan cara yang tepat untuk menangani masalah ini. Kemudian misalnya, we assume you are blessed this issue. I think you are mistaken. Aku kira kamu salah gitu. Nah, inilah jadi kalau nanti you want to make the expression how to you may make the sentences of expressing opinion, you may see the structure. Kita lihat struktur ini. Subjeknya apa, yaitu siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya, kemudian kata kerjanya apa, bisa milih, dan bisa juga milih kata kerja yang nggak ada di sini gitu. Kemudian pendapatnya apa begitu. Well, nah, there are 3 kinds of opinion di sini. Ada 3 jenis pendapat. Ada yang strong, kuat, ada yang medium, sedang, kemudian ada yang weak, lemah. Let's talk about this one by one. Kita lihat nih. Kalau yang strong itu yang kuat. Contoh kalimatnya seperti apa? Ya, like this. I'm absolutely certain that bla bla bla. Saya benar-benar yakin bahwa, ketika ini pendapatnya kuat. I'm convinced that, saya yakin bahwa, bla bla bla. I strongly believe that, strong kan kuat ya, sangat berarti. Saya sangat percaya bahwa, begitu. Ini contoh yang strong opinion. Kalau mau ngomong strong opinion. Kemudian ada yang medium atau sedang. Misalnya, I believe, I don't doubt that, saya tidak meragukannya. I feel certain that, saya yakin bahwa. My impression is that, kesan menurut saya. As I see it, seperti yang saya lihat. It seems to me that, tampaknya bagi saya. It strikes me that, ini mengejutkan saya bahwa bla bla bla. Nah, ini berarti tidak sekuat yang 3 ini gitu, karena medium gitu. Well, next, weak opinion. I think bla bla bla, I don't think bla bla. I'm fairly certain that, saya cukup yakin ada di sini cukup kan berarti dia ragu-ragu. Means that weak opinion. I'm quite certain that, I would have thought that, I would have thought that, saya akan berpikir bahwa gitu. Jadi ini kalau pendapat yang mau kita sampaikan itu lemah, ya pakai ungkapan yang ini. Gitu ya. Alright. Let's see the examples. Kita lihat nih. What do you guys think about this song? Apa pendapat kamu tentang lagu ini gitu. Nah, ada contoh, ada 3 orang nih. Three people here gives the opinions, their opinions. Ada, I don't think it's a good song. Ini weak opinion. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Kemudian ada, it seems to me that this song is good. Ini menurut saya lagu ini bagus. Itu medium. Kemudian kalau yang strong opinionnya, I strongly believe that it's the best song I've ever heard. Saya sangat yakin ini lagu terbaik yang pernah saya dengar. Gitu ya. Jadi you have to know which one is the weak opinion, which one is the medium opinion, and which one is the strong opinion from the expressions. Gitu ya. Dilihat dari ungkapannya, polanya seperti apa, ada kata apanya gitu. Jadi itu yang menandakan bahwa itu pendapat yang lemah, sedang atau kuat. Well, personal point of view and general point of view. Ya, personal itu pribadi.
yang mau menyatakan pendapat atau pendapat itu berasal dari pribadi kita ya, bilangnya I think bla bla bla. Personally I think bla bla bla, subjeknya pakai I. In my experience, menurut pengalaman saya, I strongly believe that ya, from my point of view, as far as I know, misalnya ada to my mind atau to me bisa, as I see it gitu. Jadi pokoknya subjeknya pakainya I, kemudian my gitu ya. Kalau diikuti oleh objek, diikuti oleh kata benda, misalnya tadi in my experience gitu. Kalau yang menyatakan pendapat itu kok orang umum, orang banyak, ya berarti belongs to general point of view. Most people do not agree bla bla bla. Sebagian besar orang tidak setuju bahwa almost everyone, almost everyone itu hampir semua orang bla 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 gitu. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa, atau some people believe that, beberapa orang percaya bahwa gitu. Of course many argue, tentu banyak yang berargumen bla 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 gitu. Jadi personal point of view itu kalau asal pendapatnya itu dari diri kita pribadi. Kalau general point of view ini itu kalau banyak orang yang ngomong gitu. The majority disagree with, mayoritas orang tidak percaya atau tidak setuju dengan bla bla bla. Gitu ya. I hope you guys get my point. Semoga bisa dimengerti. Nah, kemudian this is how we respond the opinions. Bagaimana cara kita merespon opini ini? Ada yang agreeing berarti setuju, ada yang disagreeing tidak setuju. Kalau agreeing berarti of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I couldn't agree more itu saya tidak dapat percaya lebih. Saya tidak dapat ini couldn't itu bentuknya negatif, tapi I couldn't agree more itu artinya aku setuju banget gitu intinya. Ya, I agree, I never thought of that, neither do I. Kalau neither do I itu kalau pendapatnya bentuknya negatif, nah neither do I ini setuju ininya. Setuju terhadap cara menyampaikan pendapat yang bentuknya negatif nanti gitu. I think so gitu aja kalau nggak usah pakai to. I agree with what you are saying, but you have ever bla 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 gitu. Itu kalau yang merespon setuju. Kalau yang tidak setuju, I'm sorry I don't agree with you. Sorry, maaf aku tidak setuju denganmu. I'm not sure I agree with you. Aku nggak yakin aku setuju denganmu gitu. I'm afraid I have to disagree with you. Aku takut kalau aku harus setuju sama kamu. I don't agree with you. I do not believe that. I disagree with you gitu. Atau bisa I think you are wrong. Kayaknya kamu salah deh gitu. Ya. Let's see the examples. Kita lihat contoh nih. Ada statement atau pendapat, kemudian ini respon yang setuju dan ini yang tidak setuju. Smoking should be banned in public places. Merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Yang setuju ya berarti bilangnya I totally agree that smoking should be banned in public places. Aku sangat setuju bahwa merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Yang nggak setuju bilangnya gimana ya? I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi aku cenderung tidak setuju sama kamu dalam pendapat ini gitu. Kemudian misalnya di sini ada women should not work. Perempuan itu tidak seharusnya bekerja. Kalau yang setuju ya I think so. I think so gitu aja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu I think so too gitu ya. Jadi I think so gitu aja.
Women should stay at home and take care of their children. Perempuan seharusnya di rumah aja merawat anak-anaknya. Yang nggak setuju, I'm afraid I have to disagree with you on this. Aku takut kayaknya aku harus tidak setuju sama kamu pada hal ini gitu ya. Alright, you can continue read by yourself, and I think that's all for my explanation today. Hope you can get the point what I'm saying, and let's close by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Thank you very much. Sorry. Stay safe and stay healthy. Have a good day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.